Untuk pertama kalinya di tempat ini dilakukan ekskavasi. Tempat ini adalah salah satu situs peninggalan kerajaan Sunda dan adanya dugaan bahwa situs ini merupakan bagian dari kompleks keraton atau istana kerajaan Sunda ketika pusat pemerintahnya berlokasi di Kawali. Empat tahun kegiatan ekskavasi telah dilakukan oleh tim peneliti ALG Academy Leadership Grant dan berhasil menemukan struktur batu yang memperkuat hipotesis bahwa tempat ini merupakan pusat ritual pada masa kerajaan Galuh. Selain itu, struktur batu tersebut memperkuat dugaan bahwa pada masa pemerintahan Prabu Niskala Wastu Kancana, situs ini merupakan pusat kabuyutan dari area pusat pemerintahan kerajaan Galuh. Artinya pada masa itu situs ini berstatus pula sebagai pusat politik kerajaan Galuh. Situs ini memiliki nilai penting karena diyakini sebagai tinggalan bekas kabuyutan kerajaan Galuh. Terkait akan hal itu, masyarakat Kawali mengenal beberapa kepercayaan yang bersifat mitos, diantaranya adalah mengenai asal-usul Kawali dan Cikawali. Cerita asal-usul nama Kawali yang berkaitan dengan kisah Ciung Wanara maupun kerajaan Galuh yang dimuat dalam sumber naskah maupun tradisi lisan masyarakat Galuh. Magnet utama situs Astana Gede Kawali adalah adanya 6 prasasti, terutama pada prasasti utama atau prasasti 1 yang bertulisan paling banyak menggunakan bahasa aksara Sunda kuno atau Kaganga. Meskipun tidak berisi candra sangkala atau kode tahun, prasasti ini diperkirakan berasal dari paruh kedua abad ke-14 yang berdasarkan nama raja. Pada perbandingan sumber yang lain, dengan peninggalan sejarah seperti naskah cerita Parahyangan dan Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, dapat disimpulkan bahwa prasasti Kawali 1 ini merupakan sakakala atau buku peringatan untuk mengenang kejayaan Prabu Niskala Wastu Kancana sebagai penguasa Sunda yang bertahta di Kawali, yang merupakan putra Prabu Linggabuana yang gugur pada Perang Bubat. Di bagian muka prasasti Kawali 1 ini, dalam terjemahannya menyebutkan, inilah jejak atau tapak di Kawali. Dari tapa, dia yang mulia, Prabu Raja Wastu yang mendirikan pertahanan, bertahta di Kawali, yang telah memperindah Kedaton Surawisesa, yang membuat parit pertahanan di sekeliling wilayah kerajaan, yang memakmurkan seluruh pemukiman, kepada yang akan datang hendak menerapkan keselamatan sebagai lintasan kemenangan untuk di dunia. Adapun tulisan di bagian tepi prasasti ditulis lebih tebal. Dalam terjemahannya yang berbunyi, jangan dimusnahkan, jangan semena-mena, ia dihormati, ia tetap, ia menginjak, ia roboh. Pada prasasti 2 terdapat 7 baris pahatan yang tidak teratur. Dalam terjemahannya berbunyi, kepada yang mengisi tempat Kawali, berani menerapkan kebenaran agar bertahan dalam perjuangan hidup. Pada prasasti Kawali 3 terdapat 6 baris tulisan bagian muka batu. Dalam terjemahannya berbunyi, berani menahan kotoran, tinggallah isi dari rasa. Kepada yang mengisi kehidupan wilayah, janganlah berlebihan agar tidak menderita. Pada prasasti Kawali 4 yang disebut juga batu tapak,
Pada batu ini dipahatkan 45 buah kotak dengan 5 baris dan 9 baris. Pada bagian kiri tertulis kata Kanana. Dan terdapat tapak tangan kiri dan sepasang telapak kaki. Pada prasasti Kawali 5 disebut sebagai batu penyandungan dengan tinggi 120 cm. Di salah satu sisi tertoreh 2 baris tulisan Sa, Hia, Li, dan Ga, Hia. Pada prasasti Kawali 6 yang bentuknya seperti lingga dan disebut batu panyandaan dengan tinggi sekitar 120 cm. Disinilah terpahat tulisan yang sama dengan prasasti Kawali 5, yaitu Sa, Hia, Li, dan Ga, Hia. Cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang penting, artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Memori yang masih membekas dan berdampingan dengan kehidupan masyarakat menjadi memori bangsa, baik secara kelompok, komunitas, masyarakat maupun kolektif. Untuk menumbuh kembangkan rasa ikut memiliki tentang hasanah ragam budaya, yaitu salah satunya dengan mengetahui, memahami, dan menelusuri hasil karya tinggalan masa lalu. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.